wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Ati Suratman SEA MCD PIA ASEAN CPA selaku dosen pengampu koordinator dan juga teman-teman semua yang berbahagia pada hari ini. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Farizi. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Septian dan Niko, ada Rafindra, yang mana kita pada hari ini akan membahas terkait memahami apa saja yang dikerjakan akuntansi forensik serta prakteknya di negara-negara Anglo-Saxon. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memulai dengan pendahuluan dan memberikan gambar awal mengenai latar belakang mengenai munculnya akuntansi forensik dan mengapa bidang ini menjadi sangat penting di era sekarang. Teman-teman, seiring berkembangnya ekonomi global dan teknologi digital, transaksi keuangan juga menjadi semakin kompleks. Nah, kompleksitas ini membawa tantangan baru bagi dunia akuntansi, terutama terkait peningkatan kasus kecurangan atau fraud, manipulasi laporan keuangan hingga kejahatan berbasis digital. Di kondisi seperti ini, akuntan tidak hanya berperan menyusun laporan keuangan aja, tapi juga dituntut untuk memiliki kemampuan investigasi, kemampuan analisis untuk mendeteksi serta membuktikan adanya penyimpangan-penyimpangan. Dari sinilah muncul spesialisasi yang baru dalam dunia akuntansi yang disebut sebagai akuntansi forensik. Profesi ini tidak hanya membantu pembuktian kasus pidana seperti korupsi atau penggelapan, tapi juga berperan dalam mitigasi perdata, sengketa bisnis, asuransi, hingga penyelesaian kasus keuangan perusahaan yang jauh lebih besar. Menurut Association of Certified Fraud Examiner atau ACPE, akuntan forensik berperan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyajikan bukti keuangan agar bisa digunakan dalam proses hukum. Negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia bahkan telah menjadi pelopor dalam praktik akuntansi modern. Mereka memiliki lembaga-lembaga profesional seperti AICPA, ICAEW, dan CAANZ yang telah menetapkan standar serta sertifikasi khusus bagi para akuntan forensik. Jadi secara sederhana, akuntansi forensik itu hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dunia modern untuk memastikan transparansi, keadilan, dan integritas dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Namanya definisi dan ruang lingkup akuntansi forensik. Secara etimologis, istilah forensik berasal dari kata Latin forum yang berarti tempat pengadilan atau arena publik. Dalam konteks akuntansi, forensik mengacu pada penerapan prinsip akuntansi dalam situasi hukum atau investigatif. Menurut ACCA tahun 2020, akuntansi forensik adalah penerapan keterampilan akuntansi dan audit untuk membantu penyelidikan hukum dalam mendeteksi penipuan, penyalahgunaan aset, dan pelanggaran kontrak bisnis. Akuntansi forensik mencakup dua cabang utama. Yang pertama, investigative accounting, yaitu penyelidikan mendalam terhadap kecurangan, penggelapan, atau kejahatan keuangan lainnya. Yang kedua, litigation support, yaitu dukungan profesional kepada pihak hukum seperti memberikan analisis keuangan dan menjadi saksi ahli di pengadilan. Cakupan pekerjaan akuntansi forensik meliputi pelacakan arus dana atau asset tracing, perhitungan kerugian ekonomi, damage assessment, penilaian bisnis, business valuation, hingga analisis data digital forensik. Oleh karena itu, akuntansi forensik tidak hanya bersifat reaktif untuk membongkar kecurangan, tapi juga bersifat preventif dengan memberikan rekomendasi peningkatan sistem pengendalian internal. Selanjutnya ada tugas dan kompetensi akuntan forensik. Menurut ACAEW 2020 dan Pro UK 2023, tugas utama seorang akuntan forensik meliputi yang pertama, investigasi dan analisis keuangan, yaitu memeriksa laporan keuangan, catatan transaksi, dan dokumen pendukung untuk mengidentifikasi indikasi penipuan atau penyimpangan. Yang kedua, pengumpulan dan evaluasi bukti, yaitu memastikan bukti memenuhi standar hukum melalui chain of custody yang ketat. Yang ketiga adalah litigation support, menyusun laporan yang dapat digunakan sebagai alat bukti serta memberikan kesaksian ahli di pengadilan. Yang keempat, perhitungan kerugian finansial, menilai kerugian akibat tindakan ilegal, pelanggaran kontrak, atau asuransi.
Yang kelima, rekomendasi sistem pengendalian internal, yaitu memberikan solusi preventif agar risiko fraud dapat diminimalkan. Yang terakhir ada analisis digital dan teknologi, yaitu menggunakan perangkat data analytics, e-discovery, dan cyber forensic tools dalam mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan. Dari perspektif kompetensi, akuntansi forensik harus memiliki keahlian multidisipliner, mencakup kemampuan analitis, integritas etis, pemahaman hukum, serta keahlian teknologi informasi. Chartered Accountants Australia and New Zealand atau CANZ 2021 menekankan bahwa keahlian komunikasi dan kemampuan menjelaskan temuan pada pihak non-akuntan juga sangat penting, karena hasil kerja akuntan forensik sering digunakan oleh hakim, pengacara, dan penyelidik. Selanjutnya ada praktik akuntansi forensik di negara Anglo-Saxon dikenal memiliki sistem hukum berbasis common law yang menempatkan bukti keuangan dan kesaksian ahli sebagai bagian penting dalam proses pengadilan. Oleh karena itu, praktik akuntansi forensik di kawasan ini berkembang sangat maju. Amerika Serikat AICPA melalui sertifikasi Certificate in Financial Forensic merupakan standar keahlian bagi akuntan untuk menangani kasus fraud, sengketa pajak, dan pelanggaran sekuritas. Selanjutnya ada Inggris. Dan KCCA melakukan pedoman praktik yang menekankan objektivitas serta kepatuhan terhadap civil procedure rules dalam memberikan kesaksian ahli. Selanjutnya ada Australia. CPA Australia mengatur praktik forensik dalam konteks litigasi, bisnis, dan komersial, dispute resolution dengan fokus pada akuntabilitas publik dan transportasi. Selain itu, perusahaan konsultan besar seperti Pro UK dan PwC Forensic Services memainkan peran penting dalam menyelidiki fraud besar di Inggris dan Amerika Serikat. Penggunaan teknologi seperti AI-driven data analistik dan blockchain tracing menjadi tren baru dalam mendeteksi transaksi ilegal dan kompleks. Selanjutnya ada beberapa aspek. Yang pertama, tujuan aspek di sektor swasta itu melindungi kepentingan bisnis, menyelesaikan sengketa, dan mencegah kerugian finansial. Di sektor pemerintahan, menjaga akuntabilitas publik, mencegah korupsi, memastikan efisiensi dana negara. Selanjutnya ada pelaksanaan. Di sektor swasta ada firma audit dan konsultan independen. Sektor pemerintah, lembaga negara seperti Gulf Amerika Serikat, SEO United Kingdom, atau Australia. Selanjutnya ada terhukum. Sektor swasta ada perjanjian profesional atau kontrak bisnis. Sektor pemerintah itu ada undang dan peraturan negara. Jenis kasus umum, sektor swasta fraud korporasi, sengketa bisnis, pelanggaran kontrak. Sektor pemerintahan korupsi, penggelapan dana publik, fraud penggadaan. Sifat laporan, sektor swasta, private, dan rahasia. Sektor pemerintahan publik dan terbuka untuk akuntabilitas masyarakat. Penggunaan teknologi, sektor swasta data analistik, blockchain tracing, forensik, software komersial. Sektor pemerintahan sistem nasional, akses data antar lembaga, dan alat investigasi forensik resmi. Selanjutnya ada studi kasus akuntansi forensik di negara Anglo-Saxon. Kasus Rolls-Royce dan Serious Fraud Office di Inggris pada tahun 2012 sampai 2017. Kasus lain yang menonjol berasal dari Inggris, yaitu ketika Serious Fraud Office menginvestigasi Rolls-Royce atas tuduhan suap internasional dalam kontrak mesin pesawat di beberapa negara, termasuk di Indonesia, Tiongkok, dan Rusia. Nah, akuntan forensik memainkan peran kunci, yaitu yang pertama, menelusuri pembayaran rahasia kepada perantara bisnis di luar negeri.
Yang kedua, menganalisis bukti transfer bank, kontrak, dan komunikasi elektronik untuk membuktikan adanya bribery shame. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antara pejabat perusahaan dan pihak pemerintah asing. Nah, yang keempat, menyusun laporan yang digunakan oleh SPO untuk mendukung Deferred Prosecution Agreement atau DPA antara Rolls-Royce dan pemerintah di Inggris. Hasil kerja tim forensik ini menghasilkan denda sebesar 671 GBP kepada Rolls-Royce, salah satu penalti terbesar dalam sejarah Inggris. Kasus ini memperlihatkan bagaimana akuntansi forensik berkontribusi langsung dalam penegakan hukum dan kebijakan anti korupsi lintas negara. Selain itu, kolaborasi antara auditor forensik swasta dan lembaga publik seperti SPO menunjukkan integrasi kuat antara sektor publik dan privat dalam praktik Anglo-Saxon. Kesimpulannya, akuntansi forensik merupakan perpaduan antara akuntansi, audit, hukum, dan teknologi yang berfungsi untuk menginvestigasi serta membuktikan kasus keuangan yang berpotensi melanggar hukum. Di negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, profesi ini berkembang pesat dengan dukungan sertifikasi profesional serta sistem hukum yang kuat. Penerapan teknologi modern seperti blockchain tracing dan forensik data analitik juga membantu mengungkapkan berbagai kasus keuangan besar, sehingga memperkuat peran akuntansi forensik dalam menjaga transparansi dan keadilan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya standar global, dan potensi konflik kepentingan masih menjadi hambatan utama. Namun, perkembangan teknologi digital, integrasi kecerdasan buatan, dan peningkatan etika profesional menunjukkan arah positif bagi masa depan profesi ini. Bagi Indonesia, penguatan pendidikan, sertifikasi, serta pembentukan lembaga forensik keuangan menjadi langkah penting untuk menegakkan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berintegritas di tengah kompleksitas ekonomi global. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan ada yang tanya. Yang belum tanya silakan tanya